Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz Jadono dan seluruh pengurus DKM Mushola Al-Ukhwah, dan yang saya hormati semuliakan Ustaz Muhammad Afian Yakubi Masya Allah. Saya dengar murat tilawah yang beliau bacakan berasa lagi di Masjidil Haram. Merdu banget, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa pergi ke Masjidil Haram, lalu ziarah ke kuburan Nabi Muhammad SAW, hingga kita bisa menyempurnakan rukun Islam kita, syahadat, sholat, zakat, puasa. Kita juga bisa pergi haji. Amin ya rabbal alamin. Ini hari keberapa? Malam keberapa? 3. Kita udah dua hari puasa. Alhamdulillah. Nggak berasa 27 hari lagi kita lebaran ya. Oh salah ngomong. Lama ya. Insyaallah. Hadis yang biasa disampaikan oleh para ulama kita, para ustadz kita, iza dakhala Ramadan futihat abwabas sama. Jika masuk bulan Ramadan, maka terbukalah pintu langit. Banyak-banyak doa. Orang di bulan biasa doanya diijabah Allah. Di bulan Ramadan paket kilat, ekspres, cepat nyampe. Apa aja doa? Urusan dunia, urusan akhirat, doa. Yang mau nambah rizki, doa. Ya Allah, tambahkan rizki saya. Yang mau nambah rumah, doa. Ya Allah, tambahkan rumah saya. Yang mau nambah bini, coba lihat ke belakang coba. Doa yang paling dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau jamaah bareng-bareng fa'fu anna. Itu zaman saya kecil tuh, zaman saya SD Pak, guru ngaji saya kalau doa itu mulu, mimpin doa itu mulu. Saya mikir dalam hati, nih kiai lupa doa apa gimana gitu. Tapi setiap bulan Ramadan itu diulang. Oh, saya baru ngerti bahwa itulah yang diajarkan oleh Rasulullah ketika bulan Ramadan. Wa futihat abwabal jannah, dan dibuka pintu surga. Orang di bulan Ramadan yang biasanya nggak begitu taat jadi taat. Bahkan orang yang biasa maksiat berhenti maksiat. Bahkan berkurang atau bahkan nggak sama sekali. Wa ghuliqatin nar, dan ditutup pintu neraka. Wa sulsilatis syayatin, dan dibelenggu setan. Nah, tar dulu nih. Di poin terakhir ini saya mau tanya, apa semua jenis setan dibelenggu sama Allah? Apa semua jenis setan dibelenggu sama Allah? Tidak. Berarti ada setan yang keliaran. Yang dibelenggu sama Allah setan apa? Setan yang tak tampak. Berarti ada setan yang tampak. Coba tunjukin ke saya mana. Setan itu ada 2. Ada setan dari golongan jin, minal jinnati wan nas, dan ada dari golongan manusia. Yang dibelenggu, yang diikat sama Allah Subhanahu wa taala cuma setan dari golongan jin, bukan dari golongan jun. Nama saya Junaidi Putra, belum kenalan. Insya Allah setiap hari Kamis, ini bukan promosi, ngasih tahu, karena program baru. Setiap hari Kamis saya ngisi kajian tafsir di Radio Dakta. Jadi setiap hari Kamis jam 4 sore pantengin radio, insya Allah, khususnya para pemuda, karena temanya kajian tafsir untuk kaum milenial. Sampai mana tadi? Jun. Jadi setan yang dibelenggu dari golongan jin, setan dari golongan manusia nggak dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa setan dari golongan manusia nggak dibelenggu? Paling tidak alasannya 2. Yang pertama, kalau setan dari golongan manusia diikat juga, ketahuan setannya siapa.
Tiba-tiba masuk bulan Ramadan, keikat, lu setan berarti lu ketahuan. Alasan kedua, manusia itu kadang setan, kadang malaikat. Enggak dari lahir setan semua, lahir istiqomah sampai mati jadi setan, enggak. Kadang manusia itu jadi setan, kadang jadi malaikat. Kapan manusia jadi malaikat? Kalau lagi ada maunya. Kapan jadi setan? Kalau udah jadi penguasa. Ya, giliran kampanye rakyat dideketin, ntar saya bakalan begini loh, ntar saya begitu loh, ntar saya kalau jadi pemimpin begini loh. Udah jadi penguasa, minyak mahal, bensin naik, karuan. Dulu jualan kartu entah kemana lah kartunya itu. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bab setan. Bab setan, ngeri. Apa yang ada dalam kepala bapak-bapak ketika disebut setan? Apa yang ada di kepala adik-adik atau ibu-ibu ketika disebut setan? Biasanya kalau anak-anak kecil ketika disebut setan, pasti yang ada di kepalanya kuntilanak, wewe gombel, gondorwo, tuyul, setan kredit, dan setan-setan yang lain. Tapi pertanyaannya, apakah benar setan itu adalah itu? Kalau benar, pertanyaannya kenapa di Amerika nggak ada kuntilanak? Kenapa di Cina adanya vampir? Kenapa orang Jepang nggak kenal kolong wewe? Setan itu disebut setan ketika dia menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu setan. Tahu Azazil, Pak? Azazil, tahu Azazil? Siapa Azazil? Nggak kenal Azazil? Azazil itu dulu jin yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering gaul sama malaikat. Tapi ketika dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud hormat kepada Nabi Adam, bukan sujud menyembah, dia menentang perintah Allah. Fafasaqa an amri rabbi. Dia menentang dari perintah Tuhannya. Ketika Azazil menentang Allah, dia disebut iblis. Ya, dia disebut iblis. Tapi ketika si iblis ini berusaha menyesatkan Nabi Adam alaihissalam, maka Allah menyebutnya sebagai setan. Coba baca ayatnya, surat Al-Baqarah ayat 30 seterusnya. Itu awalnya disebut iblis, pasnya mau menyesatkan Nabi Adam disebut setan. Jadi setan itu disebut setan ketika dia berusaha menyesatkan orang dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu bahayanya setan, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat memperingatkan kita. Misalnya dalam surat Al-Hasyr ayat 16 yang artinya, bujukan orang-orang munafik itu sama seperti bujukan setan ketika ia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Setan masih ngaku Allah itu Tuhan semesta alam. Setan dari golongan jin. Setan dari golongan manusia lebih setan dari setan. Kenapa? Karena ada setan dari golongan manusia ngaku Tuhan. Siapa? Fir'aun. Ini kalau pas Fir'aun ngaku Tuhan, setan kaget kali ya. Ya Allah, dia ngaku Tuhan. Lo gua aja sesetan-setannya setan gak pernah ngaku Tuhan. Ini setan dari golongan manusia lebih setan dari setan yang sebenarnya. Lalu dalam surah An-Nur, Allah mengingatkan kepada kita dengan seruan yang sangat lembut. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sungguhnya dia, setan, menyuruh kepada perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu yang bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui.
Dalam surat Yasin yang sama-sama kita hafal, wa alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan bukankah aku telah memerintahkan kepada engkau wahai anak cucu Adam agar engkau tidak menyembah setan. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagimu. Dalam ayat yang lain Allah perintahkan kita fattakhizuhu aduwwa, maka jadikanlah setan sebagai musuh. Pertanyaannya, apa iya mungkin setan datang ke depan muka kita lantas bilang, lu kafir sono? Mungkin. Enggak. Lu zina aja masih ono. Enggak. Lu bunuh aja si ono no bunuh. Enggak. Kenapa setan tidak melakukan itu? Karena setan tahu kita itu punya fitrah, dan fitrah kita akan menolak perbuatan dosa besar itu. Betul? Maka setan mempunyai langkah-langkah dalam menyesatkan manusia, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh, totalitas. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Khutuwat bentuk jamak, artinya langkah-langkah. Karena nggak mungkin setan datang ke depan kita lantas nyuruh kita kafir, berzina, membunuh dan seterusnya, nggak mungkin. Pasti pakai langkah-langkah. Siapapun yang membantah setan di langkah pertama, dia akan menang dengan kemenangan yang besar. Tapi siapa yang mengikuti langkah setan di langkah yang pertama, maka dia akan kesulitan untuk membantah setan di langkah-langkah selanjutnya. Itulah sebabnya ketika Allah memerintahkan kita untuk berlindung dalam surah Al-Falaq terhadap banyak keburukan makhluk-makhluk Allah, Allah cukup berkata dalam satu ayat, jadi lupa sih. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbil Falaq. Dari banyak tuh, min syarri ma khalaq dan seterusnya. Tapi ketika Allah memerintahkan kita untuk berlindung dari yang satu ini, Allah sampai 3 ayat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, sampai 3 ayat. Dari apa? Dari satu hal, min syarril waswasil khannas. Itulah sebabnya benar ketika Rasulullah memberikan gambaran yang sangat jelas tentang ulamanya Bani Israel. Pernah dengar cerita ulama aja Bani Israel, Pak? Ulama aja Bani Israel pernah dititipi seorang perempuan, anak dari seorang mujahid saat itu. Ustaz, saya titip ya, saya mau jihad bareng Nabi Daud. Doain mudah-mudahan menang. Kalau saya mati tolong nikahin anak saya sama anak orang yang soleh. Kalau saya hidup ntar saya balik lagi, insya Allah. Yuk pergi. Ditaruh tuh anak di belakang rumahnya, beda rumah misal. Karena ada dalam asuhannya, maka dibikinin makanan itu perempuan 2 orang. Diketok pintu, assalamualaikum, ditaruh makanan di bawah. Dia balik ke rumah, digodain sama setan. Kata setan apa? Kamu orang pendosa. Kamu tuh berdosa banget kalau kata anak zaman sekarang. Dosa di mana? Kamu ketok, kamu taruh makanan depan pintu. Kalau ternyata anak berdua lagi tidur bagaimana? Lantas mereka nggak makan, mereka mati, kamu berdosa. Iya juga ya. Setan ngomongin dosa, bayangin coy. Terus giliran selanjutnya dibikin makanan lagi, diketok sampai ke orang itu bangun, kasih ke tangannya, balik lagi ke rumah. Datang lagi setan. Kamu itu calon penghuni neraka. Loh, kok calon penghuni neraka kenapa? Iya, kamu cuma memastikan sampai ke tangannya, sementara kamu kan nggak tahu makanan kamu enak apa enggak. Kalau ternyata makanan kamu nggak enak, lantas nggak dimakan lalu mereka mati, masuk neraka kamu. Setan ngomongin neraka, kayak iya bener aja.
Ya terus, ya udah dibikin makanan lagi, diketok, dikasih ke anak perempuan itu, diliatin sampai mereka selesai makan. Udah selesai makan, alhamdulillah. Dibalik lagi ke rumahnya, datang lagi setan. Kamu telah melewatkan peluang untuk beramal soleh. Tuh, setan ngomongin amal soleh. Amal soleh apa yang saya lewatkan? Bukankah menyuapi orang itu adalah bentuk kebaikan? Al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u bi ba'din. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan bukankah satu sama lain saling menolong? Jadi kenapa kamu gak suapin aja? Iya juga ya. Akhirnya dibikin makanan lagi, diketok, disuapin. Pas lagi proses nyuapin, tersentuhlah bagian tubuh perempuan itu yang tidak seharusnya tersentuh. Kagak sengaja. Namanya orang kagak pernah maksiat, tiba-tiba nyentuh bagian yang begitu, gemetaran langsung. Takut langsung pulang ke rumah. Datang lagi setan. Lu ngapa? Gemeteran. Ngapa gemeteran? Kepegang. Apaan yang kepegang? Itu. Enak kagak? Enak sih. Marah nggak mereka? Enggak sih. Terus lanjutin. Iya juga ya. Tadi setan ngomongin apa? Dosa. Terus ngomongin neraka. Terus ngomongin pahala yang dilewatin. Giliran manusia udah kesentuh tuh dikit tuh, baru dia tuh pancing hawa nafsunya. Udah kena tuh hawa nafsunya. Lanjutin lah, orang kagak marah ini. Bikin makanan lagi, suapin. Yang tadinya nggak sengaja, sekarang disengaja-sengajain. Udah disengaja-sengajain, udah digerapa-gerepen orang. Balik lagi dia, ketawain sama setan. Lu ngapa? Ya takut ah. Nanggung, kata setan. Jangan zina kan dosa besar. Alah, kalau kamu melakukan dosa besar, tinggal kamu sholat taubat 2 rakaat, kamu minta ampun kepada Allah. Ya Allah, aku telah melakukan dosa, tolong ampuni saya. Pasti diampuni sama Allah. Diajarin apa sama setan? Diajarin ngeremehin dosa. Tuh, yang suka ngeremehin dosa tuh muridnya setan itu. Ya, datang lagi, bikin makanan, digituin lah segala macam. Akhirnya dizinahin lah tuh anak orang 2 orang. Udah selesai dizinahin, datang lagi setan. Ini anak 2 udah lu zinahin ya. Tinggal nunggu waktunya aja, melendung nih anak berdua nih. Ini anak berdua melendung padahal belum ada suaminya, pasti lu yang dituduh. Lu dituduh, lu diarak keliling kampung, mati lu digebukin sama orang kampung. Loh, kok jadi begini urusannya gua ngikutin lu nih? Ya begitu. Terus gua harus gimana? Bunuh. Allah. Jangan bunuh lah, dosa. Alah lu ngomong dosa lagi. Anak orang udah digerapa-gerepe, udah dizinahin, lu ngomong dosa lagi sekarang. Telat. Bunuh. Dibunuh. Selesai dibunuh, dikuburin seada-adanya. Kubur. Beberapa waktu kemudian datanglah mujahid, orang tua mereka. Mana anak saya yang kedua? Alhamdulillah, Allah kasih kemenangan kepada kaum muslimin. Bohong dia. Anak bapak bandel, kabur tahu kemana? Kabur. Diperiksa ke rumah sebelah, pakaiannya masih utuh, segala macam masih utuh. Nggak percaya tuh. Akhirnya dilihat keluar, ada tanah yang beda. Digali, bener anak mereka ada di situ. Dipanggil orang satu kampung, digebukin tuh ulama, diarak keliling kampung. Sampai malam, hujan, diikat di sebuah pohon. Datang lagi setan. Lu ngapa? Babak belur gitu. Segala caci maki dikeluarin pak. Mulai dari nama-nama hewan sampai nama apa aja dicaci maki. Dasar kamu bla 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 bla. Lu gue selamatin gak? Mau, udah selamatin cepetan. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Lu sembah gue dulu. Gimana cara nyembahnya? Orang tangan gue diikat, gak usah ribet. Lu cukup anggukkan kepala sekali dengan niat nyembah saya, gue bebasin. Janji lo ya bebasin, janji. Udah selesai dianggukkan kepalanya, malaikat pencabut nyawa datang. Cabut nyawanya dalam keadaan murtad, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangin. Ulama mati dalam keadaan gerapa-gerepe anak orang,
memperkosa anak orang, membunuh anak orang, murtad, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan ulama ini cuma satu. Apa kesalahannya? Dia ikuti langkah setan di langkah pertama. Belajar kita dari kisah ini. Jangan pernah ikuti langkah setan apapun kemasannya. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan baik secara pribadi maupun sebagai umat, agar kita tidak tertipu oleh setan-setan, baik itu dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.